بنية القبول وتمام الرسول والإكمال والحاضر بسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم على الكرام الصالح والقرب والتابعين والتابعين إلى يوم الدين، خصوصا إلى رئيس سيدنا حسن البصري ورسول بلال البغدادي ورسول الشام وقدر الجيلاني ورسول الشيخ محمد بن القاسم السلمان المدني ورحمه مولانا وجدي شيخ محمد أشرف بن عبد الكريم القيم والشاهد من كشف الأنوار بمنهج إسماعيل، وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وإخواننا وقراباتنا وجيراننا والخلق أجمعين إلى أرواح من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والكريم والشام رحمه الله، وإنه علينا وعلى أزواجنا وذريتنا وأصحابنا من حبنا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلمهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والآخرة، وأن الله يرزقنا التوبة والمغفرة والتوفيق في الهداية والاستقامة والخاتمة، شفاء العاجل من أمراض الباطن والظاهرية وطول العمر والقلب في الصحة من القلب وعلى كلمة السليم والإخلاص والصدق واليقين وحسن الخاتمة عند الموت والخير والعافية، وأن الله لا يعظمنا في الدنيا وفي البرزخ في القيامة، ويدخلنا برحمته وفضله جل في الفردوس بغير حساب على هذه النية. يا ربنا ربكم على كل من أمر بسبب الصالح والحضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العظيم لكل حق تدعو ويرتوى أبدا أبدا رضي الله عنه وعنكم وعن المسلمين. قال رضي الله عنه وأخرج أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Riwayat Sittina Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW pernah membaca ayat ini: Huwallazi anzala 'alaikal kitab. Allah jualah yang menurunkan ia kepada Rasulullah SAW akan Quran. Minhu, sebahagian dari Al-Quran, ayatun muhkamat, yakni ayatun wadihatud dilalah, ayat-ayat yang jelas maknanya. Hunna ummahatul kitab, ayat-ayat yang muhkamat itu adalah asal yang diperpegangi pada hukum-hukum Islam. Wa ukhra mutasyabihat, ada lagi yang lain daripada itu muhkamat disebut mutasyabihat, ay la tufhamu ma'aniha, yakni tidak bisa difahami maksud tujuannya. Ka'awaili suwar, sebagaimana awal surah. Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bidzalik. Allah aja yang tahu maknanya alif lam mim. Itu maksudnya wa ukhra mutasyabihat. Seperti lagi Hamim Ain Sin Qaf Nun wal qamari wa ma yasturun.
Itu semua awal-awal ayat itu kebanyakannya mutasyabihat, la tufhamu ma'aniha, kada kawa manusia paham maksudnya, hanya Allah juga. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya zayghun mailun 'anil haqq, cenderung meninggalkan yang benar. Manusia yang hatinya meninggalkan yang benar, tatkala membaca ayat-ayat yang tidak dipaham maknanya atau mutasyabihat itu, fayattabi'una ma tasyabaha min, mereka selalu senang mengikuti yang mutasyabihat tadi dari Quran. Kenapa? Ibtigha'al fitnah, karena mereka itu menuntut akan manfitnah. Siapa yang difitnah mereka? Lijuhalihim, bagi masyarakat yang jahil masalah Quran. Macam apa caranya? Ba'da wuqu'ihim fi syubhat wal labas, sesudah mereka itu memasukkan orang-orang yang masyarakat awam ke dalam kesesatan dan kesalahan. Jadi ini namanya ulama dajjal. Jangankan tahu di tafsir, tajwid saja belum sah, sorot kada mengerti, nahu kada paham, balaghah kada ngerti, usul tafsir kada belajar, sudah bapidato di tengah orang banyak. Nang sebanyak-banyaknya itu dibungulinya. Ketujuan mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabih, dibacakannya fahamannya tadi dengan akalnya kepada orang-orang yang jahil. Kalau nang jahil itu sugih, habis duit kok. Kalau nang jahil itu berpangkat, malapas tuh ke pangkat. Kalau nang jahil itu banyak bisi bini lawan anak, kada tahu di bini di anak lagi loh. Asyik lawan ilmu itu aja. Tertinggalkan kewajiban-kewajiban. Ini Tuhan sudah menyatakan kayak itu. Rasulullah tukang bacakan, Siti Aisyah tukang riwayatkan. Wa bati'a ta'wilih, lalu mereka itu maulah-ulah takwil daripada ayat-ayat yang mutasyabih tadi. Maksudnya mereka itu memfaham akan ayat yang mutasyabihat dengan akal pikiran mereka. Apalagi diulah satu kitab yang dinamakan terjemah Al-Quran. Padahal si tukang terjemahnya ini gawiannya kada bagus, makanannya kada bagus, minuman kada bagus, gaulan kada bagus, ngurus anak kada bagus, bis kada bagus, macam-macam. Tapi jadi ahli terjemah juga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui akan tafsirnya yang mutasyabih itu, hanya satu, Allah yang menyusunnya. Warrasikhuna fil ilmi yaqulun
Ar-rasikhun adz-dzabitun al-mutamakkinun. Orang-orang yang berilmu benar dan dalam ilmunya, mereka mengatakan kala membaca atau mendengar atau melihat ayat mutasyabihat, apa kata orang yang benar, orang yang alim? Amanna bih, ay bil mutasyabih, annahu min indillah wa la na'lamu ma'na. Kami beriman bahwa mutasyabih itu dari Allah juga dan tidak ada satupun yang tahu maknanya. Kullun min 'indi rabbina, ay kullun min al-muhkam wal mutasyabih min 'indi rabbina subhanahu. Semua ayat yang muhkam, yang jelas dan yang samar, dua-duanya dari Tuhan kami. Begitulah orang-orang rasikhun fil ilm, orang-orang selamat, membawa kawan-kawannya supaya begitu. Yang mutasyabihat jangan dipikirkan maknanya. Bagaimana aja kita ada kok sampai. Yang penting kita percaya ini dari Allah, Allah yang mengetahui, selesai. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ay wa ma tatta'idu, tidak ada yang sadar melainkan orang-orang yang diberi Allah ulul albab, ashabul uqul, orang yang waras akal pikirannya. Itu di dalam surah Al-Imran ayat 7. Tafsirnya tadi adalah tafsir Al-Jalalain. Qalat, berkata Siti Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aytumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu, apabila ada orang yang suka memfaham akan ayat yang mutasyabih tadi, faulaika alladzina sammahumullahu ta'ala, maka itulah orang yang sudah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi, orang yang menfitnah. Fahdharuhum, ujar Nabi, berjauh kamu sejauh-jauhnya dari mereka, jangan bergaul dengan mereka. Wa 'an Bilal bin al-Harith al-Muzani qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnatan qad umitat ba'di falahu min al-ajri mithlu ma 'amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'a, wa man ibtada'a bid'atan la yardahu Allah wa rasuluhu kana 'alayhi min al-ithmi mithlu 'adhabi man 'amila biha la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a, rawahu at-Tirmidzi, atau kama qala. Barang siapa menghidupi ia satu sunnah daripada sunnahku yang sudah dimatikan orang banyak, sesudah wafatku, lagi aku hidup sunnah itu semua mengerja. Sesudah aku meninggal, lalu orang kada ada lagi yang menggalinya sunnah itu. Ada nama mulai membuliki pulang sunnah Nabi seperti sikat gigi umpamanya, hendak boleh, falahu min ajri mithlu man amila biha. Ada yang lain mengikuti sikat gigi juga, maka berapa banyak orang yang mengikutinya, seitulah pahala orang yang menghidupkan sunnah yang mati tadi. Luar biasa.
min ghairi ayun qasa min ujurihim syai'a, tapi pahalanya orang-orang yang mengikut dia mengerja sunnah yang sudah mati tadi tetap kada dikurangi. Allah ulahkan, Allah bikinkan pahala-pahala sebagaimana banyaknya orang yang mengerja sesudah inya tadi. Untuk inya, git inya kada dikurangi. Luar biasa. Sebaliknya, min wa man ibtada'a bid'atan la yardaha Allah wa rasuluh kana 'alayhi min al-ithmi mithlu 'adhab man 'amila biha la yanqasu dhalika min awzarihim syai'an, rawahu Tirmidzi. Barang siapa mengerja bid'ah satu pun tetapi Tuhan tidak ridha, Rasul tidak ridha, adalah bagi sinang memulainya bid'ah itu dosa sebagaimana dosa orang yang mengamalkan dengan dia. Berapa banyak orang yang mengikutinya di dalam perbuatan bid'ah itu, inya dapat dua dosanya. Sedangkan orang tadi tetap dosanya kada dikurangi. Jadi kita jangan sembarang memperbuat sesuatu yang baru. Dilihat dulu apakah ridho Allah dan Rasul atau tidak. Kalau Allah dan Rasul tidak ridho, jangan dimulai-mulai itu. Berapa orang yang ikut lawan kita, itulah sandangan dosanya kita. Kalau yang baik tadi mulai aja supaya orang banyak, seperti membaca maulid. Siapa asalnya baca maulid yang di Martapura membawa datang daripada Solo, sehingga sampai ke Ulu Sungai orang mengamalkan, maka yang asal membawa dari Solo itu pahalanya dapat terus walaupun dia mati. Siapa yang bawa orkesan pula, nah siapa yang asal memulai bawa orkesan itu, semua orang yang menuruti orkesnya itu pas dosanya sama dengan ini aja. Jangan dimulai yang jahat itu, jangan. رواه الترمذي وفي هذا الحديث تخصيص لعموم إطلاق الحديث السابق. Bermula hadis yang kedua ini adalah menentukan bagi umum daripada mutlak hadis yang dahulu. Yang dahulu hadisnya umum, ya ini khusus perinciannya. Kullu bid'atin dhalalah, itu yang dahulu. Maksudnya kullu bid'atin la yardaha Allah wa rasuluh. Begitu. Jadi bukan semua bid'ah, baca maulid bid'ah, talqin bid'ah, tahlil bid'ah, bukan begitu. Bid'ah yang dilarang itu bid'atin la yardaha Allah wa rasuluh. يدل بالمفهوم أن من البدع ما يرضاه الله سبحانه ورسوله. Jadi hadis ini mengatakan ada bid'ah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita kerjakan. Makan nyaman bid'ah, tapi Allah dan Rasul senang. Ridha aja. Bid'ah juga cukup bukan dhalalah. Rumah bagus, luas, bid'ah, tapi ridha Allah dan Rasulnya karena menyukuri akan pemberiannya. Boleh. Bukan semua bid'ah dhalalah, enggak. Kullu bid'atin la yardaha Allah wa rasuluh. Itu nang dhalalah. Kama sayati tafsiruh an a'immatul hadits. من أثناء حديث رواه الترمذي أيضا أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الدين بدأ غريبا ويسعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعد من سنته. Rasulullah bersabda bahwasanya Islam permulaannya tidak dikenal orang, hanya dia sendirian, tidak ada teman. Dan ingat, ada nantinya orang yang mengerjakan Islam sebenarnya
dibekot oleh keluarganya, jirannya, kawannya dan semua membekot, hanya dia sendirian. Rasulullah sudah mengatakan begini. Jadi tidak bisa temenan, sendirian, apalagi sedang sakit, keluarga enggak menjenguk, jiran tidak menengok, kawan tidak mengelangi, apa, sendirian. Memang orang yang kuat Islamnya begitu di akhir zaman nantinya. Inna dina bada'a ghariban. Sungguhnya Islam itu menyendiri pertamanya. Wa sayaudu ghariban kama bada. Dia akan kembali putarannya sebagaimana aslinya, yaitu tidak banyak diamalkan dan dikenal orang. Jadi kalau kita mengamalkan Islam, dianggap orang ini adalah ketinggalan zaman. Yang bid'ah dalalah, yang modern itu yang dijadikan sunnah. Fatuba lil ghuraba, kata Rasulullah, maka sangat beruntung besar orang-orang yang gharib itu. Orang yang memegang Islam sebenarnya, dia beruntung besar. Nah, apalagi Rasulullah mengatakan untung besar. Pakaian lebih dari cukup, makanan lebih daripada cukup, minuman demikian, duit demikian, apalagi. Cuman kasihannya tidak bisa punya teman, itu aja. Bagaimana mereka kalau sudah sampai masa itu tidak punya teman? Mereka memakai ayat Al-Quran. Inni da'ihun ila Rabbi. Aku kembali menghadap Tuhanku. Tidak lagi menghadap makhluk. Sayahdi, Allah akan memberi hidayah yang luar biasa ke dalam dadaku. Kalau sudah dia uzlah dan khalwat, penuh dadanya dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezekinya banyak, hidayahnya banyak, tapi kasihan masyarakat tidak ngerti, masing-masing menjauh. Siapa ghuraba di sini? Itu manusia-manusia yang memperbaiki sesuatu yang sudah dirusak oleh manusia. Nang kada bagus tuh ditinggalkannya, inya memperbagusi sendirian awaknya. Kada membawai bini, kada membawai anak, kada membawai mintua, minantu, ipar, kada, sudah masing-masing. Pokoknya unda kayak ini jalan, terserahnya mau umpat-umpat kada-kada. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يجمع أمتي على أو قال أمتي محمد على ضلالة ويض الله على الجماعة ومن شذ في النار رواه البخاري والترمذي. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala tidak mau mengawankan umatku kalau di dalam pekerjaan yang salah. Umatku kada mau umpat di pekerjaan yang salah, dalam serongonan ligut nyamuk, asal kada mau umpat berkumpul lawan yang salah. Itu umatku, tanda umatku. Pengatik. Bermula bantuan Allah turunnya di dalam jamaah umatku.
Kalau ada umatku berdua duduk, nang ini umat Nabi, nang ini umat Nabi, ini menjalankan sunnah, ini menjalankan sunnah, duduk berdua, di situ turunnya akan bantuan Allah. Datang nang ketiga, empat duduk situ orang ahli bid'ah, bukahan yang berdua tadi kada apa laginya. Dan barang siapa berjauh daripada umatku, maka dia sendirian nantinya di dalam neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Barang siapa menjauh dari umatku yang sebenarnya, dia akan sendirian dalam neraka jahanam. Ada nantinya waktunya nang bini meninggalkan laki, anak meninggalkan kuitan. Padahal si kuitannya, si lakinya ini orang yang bujur-bujur mengamalkan sunnah Rasulullah. Tapi karena tidak cocok jiwa, ditinggalkannya, nang ditinggalkan itu masuk neraka selama-lamanya. وعن أبي هريرة رضي الله عنه من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد. Rawal Baihaqi. Riwayat Nabi SAW lagi bersabda, barang siapa berpegang dengan sunnahku pada ketika rusak kebanyakan umatku, maka diberi bagi orang yang berpegang sunnahku pahala mati syahid. Wa in Ibrahim ibn Maisarah qala qala Rasulullah SAW, man waqqara sahiba bid'atin faqad a'ana ala hazmil Islam. Ujar Nabi, barang siapa menghormati ahli bid'ah, maka dia membantu atas meruntuh agama Islam. Ini cuma menghormat kepada ahli bid'ah, apalagi umpat pengerja bid'ahnya meruntuh Islam. رواه البيهقي في شعب الإيمان والحديث الأول في تعريف أهل السنة أنهم المتمسكون بما كان عليه وهو أصحابه. Hadis yang pertama tadi menyatakan bahwa ahli sunnah wal jamaah yaitu orang yang menurut Nabi dan sahabatnya semuanya. Lain dari itu bid'ah dalalah. Qala Syekh Muhaddits Muhammad bin Ali Allan Al-Bakri fi jawab an al-arba'at al-as'ila wa rijal min az-Zaidiyah. Ini ada Zaidiyah, ahli Syiah, bertanya kepada Muhammad bin Ali 4 masalah. Innama qila li ahli al-haq min al-Asy'ariyah wal Maturidiyah ahli sunnah wal jamaah liwuqufihim 'inda sunnati sallallahu alaihi wasallam jama'ati sahabat radhiyallahu anhum. Ujar Sidin bahwasanya orang yang benar adalah orang yang tauhidnya Abul Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, karena mereka itu adalah sama itikadnya dengan Rasulullah dan sahabat semuanya. Banyak tauhid-tauhid yang sudah kada lagi ahli sunnah wal jamaah. Banyak ilmu kebatinan yang bukan lagi ahli sunnah wal jamaah. Berhati-hatilah kita. Untung kalau ada satu lagi yang mempertahankan ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau tidak ada yang mempertahankan ahli sunnah wal jamaah lagi, bagaimana jadinya? Tempat-tempat kemungkaran umpamanya ada di Martapura. Untung kalau ada yang berani mati mempertahankan, sehingga rencana-rencana orang yang jahat itu gagal, walaupun dia kena sihir. Orang hendak merencanakan boleh tempat-tempat maksiat, ada yang berani maju mempertahankan sehingga gagal. Diupahakannya loh ewen itu habis kena sihir, kasihan sih garing seumuran hidup. Untung masih ada lagi yang berani kayak itu. Allahu Akbar.